Pernah kepikiran nggak gimana caranya mendominasi medan perang dengan kecepatan kilat dan hujan panah yang mematikan? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sampai ke akar-akarnya salah satu unit paling ikonik di Age of Empires 2, pemanah kavaleri berat. Yuk kita langsung mulai aja. Jadi, kalau gaya main kamu itu suka nyicil musuh dari jauh, terus kabur, ya taktik hit and run lah. Unit ini, wah, ini jawaban dari semua doa kamu. Karena mereka itu bukan cuma bagus dalam taktik ini, mereka adalah definisi dari taktik itu sendiri. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu lebih dalam sama unit yang satu ini. Sebenarnya apa sih yang bikin pemanah kavaleri berat ini begitu spesial, begitu ditakuti? Semua jawabannya ada di statistik dasarnya. Jadi, Heavy Cavalry Archer, atau kita sebut aja HCA ya biar gampang, ini adalah unit endgame. Maksudnya apa? Ya mereka ini investasi jangka panjang. Kamu harus sabar, bangun ekonomi dulu, baru dia bisa bikin mereka. Tapi, begitu kamu berhasil upgrade mereka di Imperial Age, wah mereka ini bisa jadi kunci penentu kemenangan. Beneran deh. Coba deh kita lihat sekilas statistiknya. Biayanya 40 kayu, 60 emas. Ini cukup seimbang loh. Artinya di late game, pas sumber daya melimpah, kamu bisa produksi mereka secara massal. Terus lihat kecepatannya 1.4. Ini kencang banget. Mereka bisa ngejar hampir semua unit yang jalan kaki, dan yang paling penting, bisa kabur dari bahaya dengan gampang banget. Nah, inilah kunci mobilitas mereka. Oke, statistiknya udah keren. Pertanyaannya sekarang, gimana cara pakai mereka di medan perang biar maksimal? Jawabannya sebenarnya simple banget. Mereka ini adalah spesialis hit and run. Bahkan, gamenya sendiri loh yang ngasih tahu kita, lihat tuh deskripsinya, ideal untuk serangan hit and run. Ini tuh kayak peringatan keras, jangan sekali-kali kirim mereka buat adu jotos jarak dekat. Kekuatan sejati mereka itu ada di kemampuannya buat nyerang tanpa bisa dibalas. Dan siklus permainannya ya begini. Tembak, mundur, cari posisi lagi, tembak lagi. Ulangi terus. Taktik ini yang sering disebut kitting, itu benar-benar jadi jantung permainannya ACA. Kamu bakal terus-terusan nyicil HP musuh, dikit demi sedikit, sementara mereka frustrasi karena nggak bisa nyentuh pasukanmu sama sekali. Emang sih, ini butuh micromanagement yang lumayan. Tapi percayalah, pas berhasil, rasanya puas banget. Tapi ingat, HCA itu nggak bisa kerja sendirian. Mereka itu kayak penembak jitu, butuh pelindung di depan. Dan disinilah Husar masuk ke panggung. Husar itu murah banget, cuma butuh makanan, terus kenceng larinya, dan tugasnya simple, jadi tameng hidup. Jadi bayangin ya, Husar maju nahan gempuran, HCA kamu di belakang bebas menghujani musuh pakai panah. Ini sinergi yang sempurna, baik dari segi taktik maupun ekonomi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Setiap Superman pasti punya kryptonite-nya kan? HCA juga gitu. Mereka bisa jadi dewa di medan perang, tapi juga punya kelemahan yang mematikan. Yuk kita bedah kapan mereka bersinar dan apa aja yang harus mereka takuti. Coba bayangin skenario ini ya, musuh kamu ngirim segerombolan champion yang super mahal ke markas kamu. Kelihatannya serem kan? Nah, dengan HCA, kamu bisa ngabisin mereka satu persatu, bahkan tanpa kehilangan satu unit pun. Pokoknya, semua unit infanteri yang jalannya lambat, kayak champion atau halberdier, itu ibarat makanan empuk buat HCA. Nah, tapi ini dia mimpi buruknya. Ketemu Elite Skirmisher? Wah, HCA kamu bakal remuk. Kenapa? Karena Skirmisher punya bonus serangan plus armor tembus yang tinggi. Ketemu Camel Rider? Mereka lebih cepat dan punya bonus serangan lawan kavaleri. Kalah di semua lini. Tapi yang paling menakutkan, Oneger. Cuma butuh satu tembakan yang pas dan puff, seluruh investasi emas kamu bisa lenyap gitu aja dalam sedetik. Dan ini nih, paradoksnya HCA. Mereka itu masuk ke 3 kategori armor sekaligus. Pemanah, kavaleri, dan pemanah kavaleri. Artinya apa? Artinya banyak banget unit di game ini yang punya bonus serangan ke mereka. Skirmisher punya bonus lawan pemanah. Halberdier punya bonus lawan kavaleri. Jadi salah pilih lawan sedikit aja, akibatnya bisa fatal banget. HCA standar aja udah kuat kan? Udah kita bahas tadi. Tapi, gimana ceritanya kalau kita kasih mereka bonus-bonus spesial dari peradaban tertentu? Nah, disinilah mereka berubah. Dari yang tadinya bagus, jadi legendaris. Dan di sini kita lihat ada 2 filosofi yang beda banget. Kualitas lawan kuantitas. Di satu sisi ada Mongol, mereka fokus ke kualitas. HCA mereka nembak 25% lebih cepat, itu benar-benar bisa melelehkan unit musuh dalam sekejap mata.
Di sisi lain, ada Hun. Mereka fokus ke kuantitas. HCA mereka lebih murah 20%, jadi kamu bisa bikin pasukan yang jauh lebih banyak, membanjiri lawan dengan jumlah. Mana yang lebih bagus? Dua-duanya sama-sama mematikan. Tinggal pilih aja mana yang sesuai sama gaya main kamu. Terus soal HP, tambahan HP mungkin kedengarannya sepele ya, tapi coba lihat dampaknya. HCA Turki dengan teknologi unik mereka, Sipahi, itu HP-nya bisa sampai 100, bandingin sama yang generik cuma 80. Artinya apa di pertempuran? Artinya HCA Turki ini bisa selamat dari satu tembakan ekstra, entah itu dari Onegar atau Arbalester. Dan dalam pertempuran besar yang sengit, perbedaan sekecil ini, itu yang bisa jadi penentu antara menang dan kalah. Nah, unit HCA yang kita kenal dan kita takuti sekarang ini, dulunya nggak seperti ini loh. Yuk kita mundur sedikit ke belakang, lihat perjalanan evolusi mereka lewat berbagai patch dan ekspansi. Dari awal kemunculannya yang biasa-biasa aja, sampai akhirnya jadi monster di meta saat ini. Perjalanannya luar biasa banget. Coba bayangin deh, di zaman Age of Kings dulu, akurasi mereka cuma 50%. Itu sama aja kayak kamu lempar koin setiap kali mereka nembak. Kena nggak ya? Kena nggak ya? Susah diandelin. Nah, perubahan terbesarnya itu pas akurasinya di-buff jadi 80%. Disitulah mereka berubah total. Dari yang tadinya unit untung-untungan, jadi ancaman yang konsisten dan super andal di medan perang. Dan sebagai penutup, penting banget buat kita ingat kalau HCA ini bukan cuma unit fiksi dalam game. Mereka itu terinspirasi dari prajurit-prajurit berkuda legendaris di dunia nyata, kayak pasukan dari Bizantium atau Persia. Jadi, setiap kali kamu berhasil melakukan taktik hit and run yang sempurna, sebenarnya kamu itu sedang melanjutkan sebuah warisan taktis yang usianya udah ribuan tahun. Keren kan?